Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaihi kitab. Nafanallahu wa bihi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Sebelum kita membahas kitabnya, mari kita baca nazomnya dulu. Kita baca nazomnya, muqaddimah dan bab kalam. Kita baca nazom, muqaddimah dan bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa tabsudul bagla bi wa'din munjazi wa taqtadir ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni muhti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna dzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akhbilan nafi'lun yanjalisi wa humal harfu hal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yani lam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal
wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakul linuni mahal fihi huwa ismunnahu sahwa hayyaha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu kalam, wa ma dan apa-apa, wa ma yata'allafu minhu dan apa-apa yang menyusunnya, dan apa-apa yang menyusunnya. Wa ma dan apa-apa yata'allafu kalam itu menjadi tersusun minha dari ma, minhu dari ma. Al kalamu kalam, wama dan apa-apa yata'allafu yang menjadi tersusun minhu dari ma, atau lebih mudahnya kalam dan apa-apa yang menyusunnya. Judul ini al kalamu adalah khobarun, khobar limubtada'in mahdzufin, mubtada'nya terbuang, ala takdiri mudhofaini, mentakdirkan dua mudhof, mentakdirkan dua mudhof. Kita tahu judul itu mengandung haza, ya, jadi mengandung haza. Jadi haza babu syarhil kalami, jadi haza babu syarhil kalami wa syarhi ma yata'allaful kalamu minhu. Jadi kalau mau lengkap seperti itu. Hadza babu syarhil kalami wa syarhi ma yata'allaful kalamu minhu. Ini adalah, nah ini adalah bab menjelaskan tentang kalam dan apa-apa yang kalam itu menjadi tersusun darinya. Ya, jadi setiap judul itu mengandung haza. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalamuna kalam menurut kami. Kalamuna kalam menurut kami. Kami itu adalah indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Jadi na itu adalah an-nuhat. Kalamuna kalam menurut ahli nahwu. Lafzun itu adalah lafaz. Kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafaz. Mufidun, mufidun yang memberi pemahaman, lafaz yang memberi pemahaman. Ya, jadi al-kalamul mustolahu alaihi indan nuhati, kalam yang diistilahkan oleh ahli nahwu. Jadi kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafaz yang memberi pemahaman. Kastaqim, seperti istaqim, seperti lafaz istaqim. Istaqim istiqomahlah, istaqim istiqomahlah kamu. Al-kalamul mustalahu alaihi indan nuhati ibaratun anil lafzil mufidi faidatan yahsunus sukutu alaiha. Kalam yang diistilahkan menurut ahli nahwu adalah suatu ungkapan tentang lafaz yang memberi pemahaman dengan pemahaman yang sebaiknya diam karena pemahaman itu. Jadi kalau sudah diucapkan istaqim, istiqomahlah. Nah, kalimat istiqomahlah itu sudah dipahami. Maka ketika sudah dipahami tidak ada pertanyaan, berarti lebih baik diam. Yahsunus sukutu alaiha. Lebih baik diam ketika sudah paham. Misalkan jaa zaidun, Zaid datang. Kalimat jaa zaidun adalah kalam, karena orang tidak bertanya lagi siapa yang datang. Orang tidak bertanya lagi Zaid ngapain. Nah, itu berarti disebut dengan kalam. Yahsunus sukutu alaiha.
tentang al-lafzu. Ya, jadi istaqim seperti kalimat istaqim. Istaqim adalah istiqomahlah. Pengarang ini selain mencontohkan kata istaqim juga memberi nasihat kepada kita bahwa belajar nahwu itu penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan, maka jalan keluarnya adalah istaqim, istiqomahlah belajarnya. Insya Allah kalau istiqomah, insya Allah paham dan bisa menerapkan. Tapi kalau tidak istiqomah, kadang belajar, kadang tidak, kadang belajar, kadang tidak, maka sulit untuk berhasil. Nanti ada lompatan pemahaman yang nggak bisa dilalui. Padahal ini adalah tahapan anak tangga. Ketika belajarnya tidak istiqomah, itu ada lompatan pemahaman yang sulit untuk dipahami. Jadi harus istiqomah. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim, harfunil kalim. Harfun al-kalim dibaca harfunil kalim. Itu mengandung nun wikoyah karena tanwin bertemu alif lam otomatis. Muhammadan al-wasilah, Muhammadanil wasilah. Nah, ada nun kecil di situ. Harfun al-kalim, harfunil kalim, ada nun kecil. Ya, jadi nun kecil itu tanwin bertemu al. Wasmun kita terjemahkannya dari wa. Wa istinaf. Lalu ke al-kalim, wal kalim. Wal kalimu, kalim adalah ismun isim. Jadi menerjemahkannya dari wa kemudian loncat ke al-kalim. Wal kalimu, kalim adalah, wa-nya istinaf, wal kalimu, kalim adalah ismun, isim. Jadi kalim adalah isim. Wa fi'lun, fi'il. Summa harfun, kemudian huruf. Jadi kalam itu kalimat yang tersusun, sudah bisa dipahami. Tersusun itu berarti lebih dari 2 kata. Kemudian kalau kalim adalah terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Baik dipahami atau tidak dipahami, itu disebut dengan kalim. Misalkan ada in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, kalimat jika Zaid berdiri itu belum mufid, belum bisa dipahami karena membutuhkan jawab. Tapi itu dinamakan kalim karena in huruf, in qoma zaidun, qoma adalah fi'il, zaidun isim. Isim, fi'il, huruf, tiga-tiganya sudah ada, maka disebut dengan kalim. Jadi kalim itu tidak membedakan mau mufid, mau tidak, mau bisa dipahami atau tidak. Kalau tersusun dari tiga-tiganya ada, disebut kalim. Ya, jadi in qoma zaidun itu kalim, tapi bukan kalam. Karena kalim itu boleh bisa dipahami, boleh tidak, asal tiga-tiganya ada. Wahiduhu, satunya kalim. Nah, kalimat satunya kalim susah. Wahiduhu, mufradnya kalim. Nah, itu lebih mudah dipahami. Bentuk tunggalnya kalim. Kalimatun adalah kalimah. Jadi mufradnya kalim adalah kalimah. Jadi kalimah itu bentuk tunggal. Jamaknya adalah kalim. Ya, jadi kalimah, kalim itu kan isim, fi'il, huruf. Berarti kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Jadi kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalimah itu kalau bahasa Indonesia adalah kata. Kalam itu kalau bahasa Indonesia adalah kalimat. Ya, jadi kalam bahasa Indonesianya kalimat. Kalimah bahasa Indonesianya adalah kata. Wal qaulu, wal qaulu amma, wal qaulu amma. Qaul itu adalah amma, lebih umum.
Qaul itu adalah lebih umum. Jadi kalam bisa disebut qaul, kalim bisa disebut qaul, kalimah bisa disebut qaul. Ketiga-tiganya adalah qaul. Jadi wal qaulu amma, qaul itu lebih umum. Qaul itu adalah lebih umum. Ya, qaul itu amma lebih umum. Jadi kalam disebut qaul, kalim disebut qaul, kalimah juga disebut qaul. Wakil matun itu kalau bukan nazom wa kalimatun. Kilmah dengan kalimah itu sama. Wakil matun wa kalimatun. Kalimah biha itu dengannya, kalamun kalam itu, qad yu'am kadang-kadang dimaksud, kalimatun itu mubtada, khobarnya kalimatun biha, kalimatun kalimah, khobarnya biha itu dengannya, kalamun kalam itu mubtada, qad yu'am maknanya yuqsad. Qad jatuh pada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kalimatun kalimah itu biha dengannya, kalamun kalam itu, qad yu'am kadang-kadang dimaksud. Kadang-kadang penyebutan kalimah maksudnya adalah kalam. Kadang-kadang penyebutan kalimah maksudnya adalah kalam. Contoh yang dijelaskan oleh Ibnu Aqil itu adalah kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalam. Kita tulis dulu la ilaha illallah. Nah, ini adalah kalam, tiada Tuhan selain Allah. Ini memberi pemahaman, ini kalam. Tapi oleh umumnya ini disebut kalimatut tauhid, kalimah, kata tauhid, padahal ini adalah kalam. Berarti kadang-kadang kalimah artinya kalam, kadang-kadang kalimah artinya kalam. Itu yang dimaksud dengan nazom wakil matun biha kalamun qad yu'am. Yu'am itu artinya yuqsad, dimaksudkan. Artinya yu'am adalah yuqsad, dimaksudkan. Nabi SAW pernah bersabda, afdalu kalimatin qalaha syairun kalimatun lubaid. Afdalu kalimatin qalaha syairun kalimatul lubaid. Nabi pernah bersabda, kalimah yang paling utama yang diucapkan oleh penyair adalah kalimah lubaid, kalimahnya lubaid. Nah, Nabi bersabdanya menggunakan kalimah, padahal itu adalah kalam, yaitu lubaid pernah bersyair yang depan syairnya adalah ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ala ketahuilah, kullu syai'in segala sesuatu, ma khalallah yang selain Allah, batilun yang bertentangan dengan peraturan Allah, batilun adalah batil. Wa kullu na'imin dan setiap kenikmatan, la mahalata pasti zailun. Zailun hilang atau binasa. Nah, itu Lubaid pernah bersyair depannya begitu. Lalu Nabi memuji afdalu kalimatin, sebaik-baik kalimah yang diucapkan oleh penyair adalah kalimah Lubaid. Nah, kalimah Lubaid itu maksudnya kalam Lubaid, tetapi Rasul mensabdakannya kalimah. Berarti kadang-kadang kalimah maknanya kalam gitu. Nah, ini ada di Ibnu Aqil, tinggal di yang saya baca ada di Ibnu Aqil. Kalau mau
baca. Ya nanti besok saya ini kalau ingat PDF-nya saya share. Ya, jadi wakil matun biha kalamun qad yu'am, kalimah itu dengannya, kalam itu kadang-kadang yang dimaksud, kalam itu adalah yang dimaksud. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya dulu. Ini bedanya kalam sama kalim dong. Bedanya kalam? Makalim. Oh iya, makalim. Kalam itu mufid, bisa dipahami. Kalim mufid nggak mufid disebut kalim, asal tiga komponennya ada. Kalam lafzun segini saja, mufidun. Ya kalau ini kalamuhum lafzun mufid, kalamuhum lafzun mufidun musnadun juga bisa. Al-kalamu walafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu banyak definisi. Segini juga sudah cukup. Ini terdiri dari 3 unsur, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ja'a Zaidun, ini adalah kalam karena ini sudah dipahami. Yahsulus sukutu biha. Jadi ketika ini diucapkan orang paham. Ja'a Zaidun tidak ada hurufnya, tidak apa-apa karena kalam itu yang penting tersusun dari 2 kata atau lebih dan memberi pemahaman. Istaqim, istiqomahlah, mengandung istiqomahlah kamu. Istaqim anta. Nah, antanya mahdzuf. Ini jawazan, boleh disebut, boleh tidak. Istaqim anta boleh, istaqim itu sudah kalimat mengandung anta. Nah, ini 2 kata, istaqim mengandung anta. Jadi ini tetap 2 kata. Kalau kalim yang penting ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, in qoma Zaidun. Jika Zaid berdiri, ya, kumtu, saya berdiri. Nah, kumtunya nggak ada. Ini sudah kalim, tapi bukan kalam. Ya, misalkan yang kalim dan kalam juga bisa kita, ya, misalkan roja'a at-tilmizu minal madrasah. Fi'il, isim, huruf, isim. Ketiga-tiganya ada, isim, fi'il, huruf. Maka ini kalam dan juga kalim. Kalam juga, kalim juga. Karena ada 3 unsur. Kalam ini bisa dipahami, tersusun dari 2 kata atau lebih memberi pemahaman. Kalim, yang penting unsur ini terpenuhi. Ini 3-tiganya ada. Fi'il, isim, huruf, isim. Jadi ini terpenuhi, disebut kalim dan kalam. Ya, jadi kalim boleh bisa dipahami, boleh tidak, asal ada 3-tiganya terpenuhi disebut kalim. Ustaz, kadang-kadang kalimat-kalimat yang di Alfian ini ada ujuk-ujuk kata-kata kal istaqim, kal itu kenapa? Bisa diganti nggak kal istaqim dengan kata lain? Nggak bisa. Kalau yang bisa disyarahkan maksudnya begini, ini semua nggak ada yang bisa diganti. Iya. Tapi karena memang sudah mengarang ini sulit. Dia bisa kita memahaminya susah, apalagi ngarangnya begitu. Jadi ini nggak ada yang bisa diganti. Ketika ada yang diganti, nanti pola syairnya berubah. Iya. Fakih tadi jadi mau nanya nggak? Kirain mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bait atau nazam ke-10. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Kita pakai cara mudah dulu. Dari hasol. Hasola berhasil. Apa yang berhasil?
Tamyizun, sampingnya hasola. Tamyizun, pembedaan. Pembedaan untuk apa? Lil ismi, untuk isim. Hasola, berhasil. Apa yang berhasil? Tamyizun, pembedaan. Lil ismi, untuk isim. Isim dibedakan dari fiil dan huruf. Ya, isim dibedakan dari fiil dan huruf. Kita langsung ke depan nasomnya. Bil jarri, pertama dengan jar. Wat tanwini, tanwin. Wan nida, an nida, panggilan. Wa al, alif lam. Wa musnadin, dan musnad ilaih atau penyandaran, disandarkan. Nah, itu boleh menerjemahkannya begitu. Boleh menerjemahkannya dari awal. Bil jarri, itu dengan jer. Nah, itu dengan jer berarti khobar muqaddam. Jadi bil jarri, itu dengan jer berarti khobar muqaddam, bil jarri. Wat tanwini, dan tanwin. Wan nida, panggilan. Wa al, wa musnadin, dan penyandaran kepadanya. Lil ismi, untuk isim. Tamyizun, pembedaan. Hasola, yang berhasil. Tamyizun itu. Jadi tamyizun itu khobar muqaddam. Kalau cara penerjemahannya begini, maka tamyizun mubtada muakhar. Tamyizun mubtada muakhar, bil jarri khobar muqaddam. Nah, penerjemahan seperti ini lebih sulit dipahami. Tapi kalau kita dari hasola berhasil. Apa yang berhasil? Tamyizun, pembedaan. Pembedaan untuk apa? Lil ismi, untuk isim. Dari fiil dan huruf. Bil jarri, dengan jer. Wat tanwini, dan tanwin. Wan nida, dan nida. Wa al, dan al. Wa musnadin, dan penyandaran. Nah, kita yang umum itu biasanya dari bil jarri. Jadi bil jarri itu khobar muqaddam, mubtada muakhirnya adalah tamyizun. Khobar muqaddamnya adalah tamyizun. Mubtada muakhirnya tamyizun. Mubtada muakhirnya tamyizun, maaf. Jadi isim dibedakan dari fiil dan huruf pertama dengan jer. Pertama dengan jer. Jer itu ada 3. Ada dimasuki huruf jer, ada mudhof, ada tabi, mengikuti. Jadi jer itu ada 3, ada di hurufil jar, bil huruf, dengan huruf jer, kemudian mudhof ilaih, kemudian satu lagi tabi, mengikuti. Tawabi, boleh tabi, boleh tawabi. Iya. Jadi ada kata kok dibaca jer berarti isim. Ada kata kok didahului huruf jer berarti isim. Begitu. Wat tanwini, tanwin. Ini kan bukan pemula, jadi tidak detail banget, tidak apa-apa. Maksudnya huruf jer udah pada, insya Allah udah pada paham. Kemudian jer insya Allah udah pada paham, begitu. Wat tanwini, tanwin. Tanwin itu membunyikan suara nun, nun sukun. An, in, un. Ada kata diakhiri ada annya, berarti isim. Ada kata huruf terakhirnya in, berarti isim. Ada kata huruf terakhirnya harokat un, berarti isim. An, in, un. Jadi misalkan madrasatun berarti isim. Baitan berarti isim. Misalkan lagi masjidin berarti isim. Jadi isim ditandai dengan tanwin. Ada kata diakhiri dengan tanwin, itu pasti isim. Wan nida, panggilan. Nida itu panggilan.
ada kata didahului oleh ya. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu. Nah, Ahmadu pasti isim karena didahului oleh ya. Jadi kata yang didahului oleh ya nida pasti isim karena an-nida panggilan. Wa al ya, al madrasatu, al masjidu, al baitu, al funduku, setiap kata ada alif lam di depannya pasti isim. Wa musnadin, disandarkan, kata yang disandarkan ini terjadi pada domir. Ini terjadi pada domir. Misalkan nahnu, domirnya na. Misalkan masjiduna. Nah ini isim karena musnad ilaih, disandarkan kepada masjid. Misalkan baiti. Nah, ya mutakalim ini isim karena disandarkan ke bait, begitu. Jadi disandarkan ke isim berikutnya. Nah, ini isim. Jadi ini yang disebut dengan musnad. Itu adalah ciri-ciri isim. Ya, di dalam kitab-kitab lain itu beda-beda tipis tentang ciri-ciri isim. Begitu juga definisi-definisi itu beda-beda tipis. Tiap kitab itu punya redaksi yang berbeda-beda, maksudnya itu sama. Selanjutnya bait ke-11. Bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ini sama seperti bait ke-10. Saya terjemahkan dari awal dulu. Bita itu dengan ta, bita fa'alta itu dengan taknya fa'alta, wa atat dan taknya atat, waya dan waya if'ali dan yaknya if'ali, wa nuni akbilanna dan nunnya akbilanna, fi'lun adapun fi'il yang jali yang menjadi jelas. Nah itu agak sulit dipahaminya kalau seperti itu. Kita terjemahkan dari yanjali. Yanjali maknanya yazharu. Yanjali menjadi jelas. Apa yang menjadi jelas? Fi'lun, fi'il. Fi'il itu menjadi jelas dengan ciri-ciri berikut. Bita dengan ta. Ta apa? Fa'alta, seperti lafaz fa'alta. Berarti taknya fa'alta. Tak fa'alta itu adalah tak yang berharokat. Berarti fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altu. Nah itu yang disebut dengan ta fa'alta, ta mutaharrikah. Jadi bita fa'alta maksudnya ta mutaharrikah. Ada kalimah, ada tak yang berharokat, berarti fi'il. Wa atat, dan taknya contoh kalimah atat. Ya. Fa'alta kamu berbuat, atat dia perempuan datang. Wa atat taknya atat. Ya, jadi itu ada di domir hiya. Ya, jadi ada di domir hiya yaitu atat. Kalau mau fa'ala ya fa'alat. Jadi taknya fa'alat misalkan, berarti ta taknis sakinah, ta taknis sakinah. Jadi ada kalimah, ada tak taknis sakinahnya, itulah tanda dia itu adalah fi'il. Zahabat, nasorat, qoroat. Nah itu adalah tak taknis sakinahnya adalah tanda fi'il. Wa yaf'ali dan yaknya if'ali. Wa yaf'ali dan yaknya if'ali.
If'ali artinya berbuatlah kamu. If'ali artinya berbuatlah kamu wahai perempuan. If'ali. Ya if'ali berarti ya muannasah mukhatabah. Jadi ada kalimah diakhiri dengan ya muannasah mukhatabah, berarti itu adalah kalimah fi'il. Ya-nya if'ali. Ya, jadi misalkan unsur, unsuri, misalkan izhab, izhabi, misalkan uktub, uktubi. Nah, ya muannasah mukhatabah itulah cirinya kalimah fi'il. Wa nuni aqbilanna, wa nuni aqbilanna, dan nunnya kalimah aqbilanna. Wa nuni aqbilanna, dan nunnya kalimah aqbilanna. Aqbilanna itu adalah asalnya aqbil, fi'il amar. Aqbil, terimalah. Lalu aqbilanna, sungguh terimalah. Jadi nun taukid, ya nun taukid sakilah maupun khafifah. Ada kalimah diakhiri nun taukid berarti fi'il, begitu menunjukkan. Ada kalimah diakhiri nun taukid berarti fi'il, aqbilanna. Ya, jadi ciri kalimah fi'il di dalam nazom ini adalah ada empat, yaitu ta yang berharokat, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, yaitu. Kemudian ta nisakinah, fa'alat, ya. Ya muannasah mukhatabah, if'ali, dan nun taukid, ya nun taukid sakilah maupun khafifah, aqbilanna. Maka itu adalah ciri dari fi'il. Tidak ditentukan fi'il apa, pokoknya itu adalah fi'il. Siwahuma al-harfu kahal wa fi walam. Siwahuma selain keduanya. Ada yang tahu keduanya itu apa? Iya betul, isim dan fi'il. Siwahuma selain keduanya adalah al-harfu, huruf. Selain keduanya adalah huruf. Isim, fi'il, huruf. Selain keduanya berarti huruf. Kahal seperti hal, wafi seperti fi, walam dan seperti lam. Hal masuk pada isim dan fi'il. Fi masuk pada isim. Lam masuk pada fi'il. Jadi hal masuk pada isim dan fi'il, fi masuk pada isim, lam masuk pada fi'il. Ya, jadi selain keduanya adalah huruf. Isim cirinya begini, fi'il cirinya begini. Yang tidak ada ciri isim dan fi'il itulah huruf, gitu maksudnya. Contohnya adalah hal, fi dan lam. Ya, contoh. Jadi huruf itu adalah tidak adanya ciri isim dan fi'il. Ya, contohnya adalah ciri huruf jim ada titiknya di bawah. Ciri huruf kha ada titiknya di atas. Ciri huruf ha tidak ada ciri jim dan kha, tidak ada titiknya, begitu. Jadi ini yang kurang lebih begitu. Ya, jadi ciri huruf jim ada titiknya di bawah, ciri huruf kha ada titiknya di atas, ciri ha tidak ada cirinya, begitu. Nah, begitu juga huruf itu tidak ada ciri isim dan fi'il. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam.
Nah ini ribet lagi nih. Kita coba ya. Fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari. Yali itu ya'ti ba'dahu. Fi'il mudhari ya'ti ba'dahu, datang setelahnya. Fi'il mudhari yang datang setelahnya lam, lafaz lam, kayasham, seperti yasham, maka dibaca jazm. Yasham maka dibaca jazm seperti yasham. Jadi kalam yasham kurang lebih begitu. Jadi kalam yasham, tapi ini dibalik oleh penyusun nazomnya lam kayasham. Aslinya kalam yasham, seperti kalimah lam yasham. Lam yasham tidak mencium. Lam yasham tidak mencium. Jadi fi'il mudhari kalimah yang didahului oleh lam ditegaskan itu adalah fi'il mudhari. Kalam yasham seperti lam yasham. Jadi kalam yasham itu dibalik oleh penyusunnya lam kayasham. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini agak ribet. Jadi fi'il kalau dimasuki oleh lam, pengarang kitab ini menjelaskan itu adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm, seperti lam yasham, seperti lam yasham. Tapi dibalik lam kayasham. Ya, itu syair. Jadi semua banyak yang karena syair, iya, darurat syair. Lam kayasham. Kalau di ulumnya kenapa dimudahkan? Kayak isim, al-ismu yurafu bil khafdi. Iya. Wa tanwin. Jurmiyah itu kan bukan syair. Jadinya ya nyusunnya bebas enak. Nah, kalau nazom syair itu di samping menyusun biar mudah juga menyesuaikan kaidah-kaidah nazom, kaidah-kaidah syair. Ya, jadi yang ngikutin ini atau gimana? Enggak. Jadi masing-masing nyusun. Masing-masing nyusun bahasanya kalam, isim, fi'il gitu ya. Iya, iya. Insya Allah pertama jurmiyah. Nah, jurmiyah. Terus berikutnya jurmiyah disyairkan, ini disyairkan, ya begitu. Jadi sebetulnya tujuan mensyairkan ini adalah mempermudah biar ilmu itu ada di kepala. Hafal ilmu, hafal nazom, ilmu di kepala, begitu. Itu di dalam keilmuan Islam itu hampir semua keilmuan dalam Islam itu dinazomkan. Tajwid ada nazomnya, Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal, Jazariyah. Malah susah ya. Nah, jadi itu misalkan tasawuf ada nazomnya Kifayatul Atqiyah, Hidayatul Asfiyah. Jadi dinazomkan. Mantik balaghah ada nazomnya, mantik Sulamul Munawwarah, balaghah Jauhar Maknun, nahwu banyak banget nazomnya. Ya, diantaranya Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi hampir semua keilmuan dalam Islam itu ada nazomnya. Tujuannya biar nazomnya hafal, ilmu udah di kepala semua. Fikih ada nazomnya, Az-Zubat. Ya, jadi semua dinazomkan oleh para ulama biar memudahkan kita menghafal. Jadi hafal nazom, ilmu di kepala, begitu tujuannya begitu. Jadi tapi ada yang dihilangin ya, Ustaz? Ada yang dihilangin ya. Kayak yang itu al-kalam lafzul murakkabu itu dihilangin. Sebetulnya iya, lafzun mufidun. Ini kan dibahasnya di syarah. Lafzun mufidun otomatis murakkab karena memberi pemahaman itu pasti tersusun, begitu. Jadi diilanginnya itu dijelaskan di dalam syarah. Jadi lafzun mufidun sudah mencukupi karena sudah pasti murakkab tersusun, begitu. Ya.
Kurang lebih begitu. Jadi ketika kita mau mendalam ini, insya Allah bisa ini, yang lain lebih mudah, kurang lebih begitu. Jadi bisa memahami alfiyah, yang lain itu lebih mudah. Karena yang susah aja bisa begitu. Ya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa madiyal af'ali bitamis wasim binun fi'lal amri in amrun fuhim. Kita coba pelan-pelan. Wa madiyal af'ali, fi'il madi itu bita dengan ta ya. Jadi fi'il madi itu ditandai dengan ta. Maksudnya ta taknis sakinah. Mis itu dari kata maza yamizu, mis fi'il amar. Maza yamizu, mis, berbeda. Mis, bedakanlah. Maza yamizu, mis. Maza yamizu, mis. Jadi bedakanlah fi'il madi dengan ta. Jadi ciri fi'il madi itu adalah ta. Ada ta taknis sakinah dan ta mutaharrikah. Jadi bedakanlah fi'il madi itu dengan ta. Wa madiyal af'ali, fi'il madi itu bita dengan ta, mis, bedakanlah. Mis, bedakanlah. Itu sudah titik sampai mis. Jadi ciri fi'il madi diperjelas lagi, yaitu dengan ta yang berharokat dan ta taknis sakinah. Ya, contohnya fa'alat itu namanya ta taknis sakinah, berarti itu fi'il madi. Atau fa'alta itu namanya ta mutaharrikah, itu juga fi'il madi. Wasim, sim dari wasama, wa-nya istiqnaf, fi'il amarnya adalah sim. Wasama yasimu sim. Wasama yasimu sim artinya sama dengan maza yamizu, berbeda atau bedakanlah. Wasim, bedakanlah. Wasama yasimu sim. Wasim, bedakanlah. Bin nuni dengan nun. Bin nuni dengan nun. Fi'lal amri, fi'il amar. Fi'lal amri, fi'il amar. Kalau mau mudah, wasim dan bedakanlah fi'lal amri, fi'il amar. Bin nuni dengan nun. Ya, fi'il amar itu dibedakan dengan nun. Fi'il mudhari juga ada nun taukidnya. Lalu ada penjelasannya. In amrun fuhim. In fuhima jika difahami. Amrun makna perintah. In fuhima jika difahami. Amrun makna perintah. In fuhima jika dipahami, amrun makna perintah. Yazhaban, yazhabanna Ahmadu. Ahmad benar-benar pergi, di fi'il mudhari. Lalu izhaban, izhabanna ya Ahmadu. Izhabanna ya Ahmadu. Bedakanlah fi'il amar dengan nun taukid jika dipahami makna perintah. In amrun fuhim jika dipahami makna perintah. Izhabanna, sungguh pergilah wahai Ahmad. Sungguh pergilah wahai Ahmad. Nah, ini dipahami makna perintah, maka ini adalah tanda fi'il. Makna perintahnya adalah tanda fi'il amar. Berarti yang menerima nun taukid fi'il mudhari dan fi'il amar. Jadi membedakannya, fi'il mudhari dan fi'il amar adalah makna perintahnya. Jadi nun taukidnya adanya di fi'il amar sama Fi'il mudhari, iya.
Wasim dan bedakanlah bin nuni dengan nun fi'lal amri fi'il amar in fuhima jika dipahami amrun makna perintah. Amrun makna perintah. Wal amru perintah. Wal amru perintah. Ilam yaku jika tidak ada. Apa yang tidak ada? Mahallun tempat. Mahallun makanun. Mahallun tempat linnuni untuk nun. Jika ada perintah yang tidak ada tempatnya untuk nun taukid, fihi di dalamnya, huwa itu adalah ismun isim. Jadi jika ada perintah yang tidak ada tempat untuk nun taukid di dalamnya, huwasmun itu adalah isim. Ya, jadi ada perintah tapi tidak menerima nun taukid, maka itu adalah isim. Berarti isim fi'il. Ya, jadi isim fi'il. Nahwu soh seperti kalimah soh. Soh itu adalah uskut, diamlah. Jadi soh artinya uskut, diamlah. Nah, kalimah soh, diamlah, itu adalah isim fi'il karena tidak ada madinya, tidak ada mudhari'nya, hanya ada soh, artinya diamlah, itu namanya isim fi'il. Wa hayyahal dan hayyahal. Hayyahal ta'al bisur'ah, ta'al bisur'ah, datang kemari dengan cepat. Hayyahal datang kemari dengan cepat. Ta'al bisur'ah. Jadi soh itu tidak ada fi'il madi dan mudhari'nya, tapi itu maknanya uskut, diamlah. Maka soh ini adalah isim fi'il. Nah, soh ini enggak menerima nun taukid. Begitu juga hayyahal. Hayyahal itu adalah ta'al bisur'ah, datang kemari dengan cepat. Hayyahal tidak ada fi'il madi dan mudhari'nya, hanya ada hayyahal. Maka ini disebut dengan isim fi'il. Jadi perintah yang tidak ada tempat untuk nun taukid di dalamnya, maka itu adalah isim. Seperti soh dan hayyahal. Seperti soh dan hayyahal. Demikian pembahasan kali ini. Silakan jika ada yang mau bertanya dulu.